kasih dan sayang bagi setiap kami. Pada zaman dahulu kala, Engkau memberikan firman-Mu kepada nabi-nabi untuk disampaikan kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau juga ya Allah memberikan firman-Mu kepada rasul-rasul, supaya setiap umat Tuhan bisa hidup sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, setiap kali kami mendengar firman, biarlah kami diingatkan bahwa kami harus kembali kepada kehendak Tuhan dan kembali kepada pengajaran firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi salah jalan, tetapi kami boleh senantiasa ada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Mungkin setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini datang di dalam berbagai pergumulan. Bahkan mungkin ada juga umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan menyatakan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh memilih dan memutuskan untuk membawa tiap persoalan kehidupan kami ke dalam kehendak dan rencana Tuhan yang jauh lebih indah bagi setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan senantiasa boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ketika kami mendengar firman, Roh Kudus boleh bekerja, memampukan setiap kami untuk memahami akan kehendak Tuhan bagi diri kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekalian dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sebagai landasan khotbah hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Ada 10 ayat, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Supaya tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Hari ini tema yang masuk atau
apapun yang menjadi bagian saya adalah ambisi di balik dedikasi. Bapak Ibu jemaat sekalian, tema ini bukan saya yang membuatnya. Tema ini dibuat oleh tim hamba Tuhan jauh sebelumnya untuk kemudian dibagi dan juga kemudian dikhotbahkan oleh setiap hamba Tuhan. Dan hari ini saya kebagian tema ini, ambisi di balik dedikasi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa itu ambisi? Apa itu ambisi? Apakah ambisi itu sesuatu yang negatif? Apakah ambisi itu sesuatu yang buruk? Apakah ambisi itu sesuatu yang salah? Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Atau sebaliknya, apakah ambisi itu sesuatu yang positif? Sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar? Ada orang berkata ambisi itu negatif. Tapi ada juga yang berkata ambisi itu positif. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, KBBI menyebut ambisi itu adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi keinginan atau hasrat yang besar untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu. Suatu kali saya bertemu dengan seseorang yang secara usia sudah dewasa dan sudah bekerja, Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepadanya, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan melakukan apa-apa. Wow. Apa yang ingin kamu capai? Saya tidak ingin mencapai apa-apa. Karena bagi saya bisa makan, saya bisa minum, dan tidur dengan nyenyak. Buat saya itu sudah cukup. Kenapa begitu? Kamu kan punya usaha. Karena saya tidak punya ambisi. Itu jawabnya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi sebaliknya saya juga melihat ada orang yang hidup sangat berambisi hidupnya. Seperti seorang yang sedang berkampanye politik. Dia banyak berbuat. Dia banyak melakukan banyak hal. Dia menyumbang, dia memberi kepada banyak orang. Dan kemudian dia tidak mau kalau namanya tidak dituliskan. Dia tidak mau kalau namanya hidden, tidak terlihat. Harus terlihat, harus jelas, harus sebanyak mungkin orang tahu bahwa dia memberi. Harus sebanyak mungkin orang tahu bahwa dia itu royal, tidak pelit. Ya, bila perlu sebaiknya harus diliput, masalahnya tahun politik, ya kan? Harus diliput, harus terbaca banyak orang supaya tidak ada yang terlewatkan. Bahkan biasanya demi pamor dan elektabilitasnya, orang tersebut mulai mengkritik, mulai menjatuhkan sehingga namanya terangkat. Ya. Sangat berambisi, tetapi itu hanya untuk pencitraan karena ambisi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manakah sebenarnya hidup yang baik, hidup yang positif, hidup yang benar, berambisi atau tidak berambisi? Firman Tuhan berkata, lalu kata mereka, ini kata murid, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa dua murid daripada Tuhan Yesus, dua dari antara 12 atau
2 dari 10 orang yang lain itu memiliki ambisi, sangat berambisi. Ya, yaitu kalau kita lihat dari firman Tuhan, Yakobus dan Yohanes. Apa ambisinya? Nih, duduk dalam kemuliaan. Ini adalah ambisinya. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya ini sebenarnya bukan tanpa dasar. Mereka punya ambisi dan mencetuskan ambisinya ini. Karena apa? Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19, di sana memang Yesus ada menjanjikan kepada murid-muridnya yang setia mengikut dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, percayalah di dunia yang baru anak manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia, maka pada waktu itu pengikut-pengikutku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut murid-murid, janji ini adalah janji secara fisik. Murid-murid Yesus memahami bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan secara fisik di dunia ini. Ya, jadi bagi Yohanes dan juga Yakobus pikirnya supaya enggak keduluan 10 murid yang lain, maka kami harus curi start duluan ngomong sama guru, ngomong sama Tuhan. Karena bagaimanapun kami berdua selain sebagai seorang murid, kami ini juga masih ada hubungan famili. Ya. Jadi Yakobus dan Yohanes ini masih ada hubungan famili dengan Yesus dari ibunya Salome atau yang sering disebut Maria. Bersaudara dengan Maria ibu Yesus. Maka bagi mereka ini akan lebih afdol atau lebih tidak ada masalah jika mereka harus curi start dan meminta kedudukan kepada gurunya. Dan Salome juga yang disebut Maria ikut andil kalau kita baca di dalam Injil Matius, ikut mengajukan permintaan untuk kedudukan bagi kedua anaknya. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mereka meminta kedudukan. Murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang selalu bersama dengan Yesus meminta kedudukan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kedudukan ini adalah sesuatu yang fantastis. Ya. Kenapa? Kalau kita berkedudukan tinggi, kalau kita berkedudukan terhormat, kalau orang lewat di depan kita, orang lain akan menunduk kepada kita, ya kan? Selamat pagi, ya kan? Seperti itu. Dia terhormat. Jadi tidak jarang sebenarnya orang mengejar kedudukan ini Bapak Ibu. Itu artinya bahwa murid-murid Yesus juga manusia Bapak Ibu sekalian. Yang mengharapkan kedudukan. Yang mengharapkan akan posisi yang tinggi. Mengharapkan menjadi orang nomor 2 setelah Yesus di dalam kerajaan. Ya. Jadi bukan nomor 1 tapi nomor 2, bukan nomor 3 tetapi nomor 2. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga manusia. Kita juga manusia. Saya sebagai seorang penginjil, saya merasa juga saya adalah manusia. Kita semua juga adalah manusia. Yang bisa saja seperti murid-murid Yesus bahkan mungkin melebihi itu. Karena mereka punya ambisi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, secara logika memang permintaan murid-murid ini tidak ada yang salah. Ya. Karena mereka itu adalah muridnya dan masih bersaudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa kerajaan yang dimaksud murid-murid dengan yang dimaksud dengan oleh Tuhan Yesus itu berbeda. Bagi Tuhan Yesus, tahta yang dijanjikannya kepada murid-muridnya adalah tahta secara rohani di mana mereka akan duduk di atas tahta ketika mereka mengalami kelahiran baru, ketika mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka duduk di atas tahta
ya sebagai murid-murid Tuhan untuk menghakimi kedua belah suku Israel bukan secara jasmani atau secara fisik, tetapi menghakimi orang Israel secara rohani. Oh, gereja-gereja, orang yang sudah percaya, mereka menjadi hakim, mereka menjadi pengajar yang menentukan dari firman Tuhan mana yang salah dan mana yang benar. Mereka salah kaprah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata di ayat selanjutnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bapak Ibu, lebih dalam Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan, sekalipun kita telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, sekalipun kita rela mati untuk melayani Yesus dan mengikut Dia selama-lamanya, sesungguhnya siapapun tidak ada hak untuk meminta kedudukan. Jadi jangan minta-minta kedudukan. Saya mau di sini duduk berkuasa. Saya mau di sana duduk berkuasa. Jangan minta-minta seperti itu. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri saja pun tidak berhak memberikannya. Tetapi yang berhak memberikannya adalah Bapa atau Allah Bapa yang sudah menyediakan bagi siapa itu disediakan. Jadi kedudukan itu adalah anugerah bagi setiap orang percaya. Kedudukan itu adalah pemberian. Sekarang muncul satu pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kedudukan itu adalah anugerah, jika kedudukan itu adalah pemberian daripada Allah, apakah salah jika kita memiliki ambisi untuk berhasil? Apakah salah saya sebagai orang percaya punya ambisi untuk sukses, untuk besar, untuk terkemuka? Karena banyak orang ingin besar, banyak orang ingin terkemuka, tidak ada orang yang ingin kecil, tidak ada orang yang tidak ingin pamor, semua ingin terkemuka. Jadi salah tidak kalau saya punya ambisi untuk berhasil? Salah enggak kita untuk sukses? Salah enggak kita untuk menjadi orang besar? Salahkah kita untuk menjadi orang hebat? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang ditulis pada ayat selanjutnya. Dikatakan di bagian firman Tuhan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan ini, menjadi besar tidak salah, menjadi terkemuka tidak salah, tetapi kita harus tahu besar maksudnya besar seperti apa? Terkemuka maksudnya terkemuka yang bagaimana? Apakah maksudnya besar berarti harus berkedudukan tinggi? Apakah maksudnya terkemuka berarti dia harus menjadi orang yang paling terhormat di berbagai tempat, di berbagai situasi dan keadaan? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa memahaminya dengan baik. Ambisi untuk berhasil dan menjadi besar itu tidak salah, itu baik. Karena kalau kita tidak punya semangat, kalau kita tidak punya gairah, apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan bisa berhasil. Maka kita memerlukan ambisi, kita memerlukan hasrat, kita memerlukan semangat. Tetapi ingat Bapak Ibu yang di dalam mencapai suatu kedudukan tertinggi, maka yang menjadi contoh dan teladan bagi kita bukan dunia ini,
Tetapi yang menjadi contoh dan teladan bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka jika Tuhan Yesus Kristus yang menjadi contoh dan teladan untuk kebesaran, untuk meraih akan kehidupan yang terhormat ataupun kedudukan yang tinggi. Maka mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Maksudnya kita bergairah, maksudnya kita punya ambisi untuk berhasil adalah untuk memperlebar, memperbesar. Kalau kita pelayan, perbesar pelayanan. Kerjakan dengan benar, kerjakan dengan penuh hikmat, kerjakan dengan penuh bijaksana, kerjakan dengan penuh akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi masalah jabatannya, kedudukannya ingin menjadi besar, itu bukan sasaran kita. Tetapi sasaran kita adalah memperbesar, memperluas, mengembangkan pekerjaan. Kalau kita seorang profesional, kalau kita seorang pekerja, apa pekerjaan kita? Kerjakan itu dengan baik dan benar. Jangan kerjakan itu dengan salah, dengan sesuka hati, dengan keuntungan demi keuntungan pribadi. Bukan. Kerjakan. Jadi pelayan, kerjakan pelayanan, kembangkan. Menjadi seorang pekerja di kantor dan dimanapun juga, kerjakan pekerjaanmu dan kembangkanlah itu. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak pernah punya ambisi untuk punya kedudukan yang tinggi. Tuhan Yesus tidak punya hasrat atau kemauan ingin menjadi orang besar dan terkemuka. Bahkan dia tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Jadi dia sebenarnya bisa dikatakan jenis orang yang hidden, ya, tidak terlalu terlihat tetapi banyak pengaruhnya dan banyak hal yang dikerjakannya. Tetapi lihatlah Bapak Ibu yang terkasih, sebagai seorang pelayan dia sungguh-sungguh melayani dengan segala kapasitas yang dia miliki. Sehingga setelah dia selesai dengan tugas dan pelayanan yang dipercayakan oleh Bapaknya kepadanya, Tuhan menganugerahkan kepada dia kemuliaan. Ya, Tuhan meninggikan dia dan sangat meninggikan dia. Sekalipun dia tidak mengejar kedudukan, sekalipun dia tidak ingin berkuasa, sekalipun dia tidak ingin menjadi seorang yang terkemuka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan ataupun berpedoman dari teladan Yesus, janganlah kita menjadikan ambisi kita untuk mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, supaya kita jadi penguasa, bukan itu ambisinya. Ambisi itu baik, positif, benar, tapi jangan membuat ambisi itu untuk supaya kita bisa tinggi, supaya kita besar, ya, supaya diri kita besar, diakui, dihormati ataupun dihargai. Tetapi biarlah motivasi dan tujuan kita di dalam pelayanan itu adalah melayani, ya, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita bekerja, motivasi kita adalah melakukan pekerjaan kita sebagaimana seharusnya pekerjaan itu kita lakukan. Berarti dengan benar, dengan tanggung jawab, dengan hikmat, dengan bijaksana. Masalah kedudukan, masalah kehormatan, Tuhan yang anugerahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bisa disimpulkan bahwa tolak ukur suatu ambisi itu benar adalah jika ambisi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama. Kan murid-murid tadi datang 2 orang hanya untuk kepentingan dia berdua orang saja. Yang 10 orang lagi, bodo amat gitu ya kan. Gak mau mikir, yang penting saya selamat, yang penting saya berkedudukan, yang penting saya terhormat, seperti itu. Jadi tolak ukur ambisi itu dikatakan benar bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama.
Tolak ukur suatu ambisi dikatakan benar yang kedua, yaitu tidak menyebabkan perselisihan dan kerugian terhadap orang lain, tetapi untuk perdamaian dan keuntungan bersama. Ya, firman Tuhan di sana dikatakan, mendengar hal itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi berarti tindakan Yakobus dan Yohanes ini merugikan orang lain, merugikan 10 murid yang lain sehingga menimbulkan perselisihan. Ya, itu bukan menimbulkan perdamaian dan juga tidak menimbulkan, mendatangkan keuntungan untuk bersama sebagai sesama seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tolak ukur ambisi dikatakan benar yang ketiga adalah bukan untuk memerintah, bukan untuk menguasai supaya segala sesuatu itu berjalan seperti maunya kita atau berjalan seperti kehendak kita, tetapi untuk melayani. Karena Tuhan Yesus jadi juga mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Itu adalah penguasa, pemerintah ya. Jadi katanya bukan untuk memerintah, tetapi tak untuk melayani. Ya, tetapi untuk melayani. Kalau melayani berarti bukan untuk memerintah ataupun menjadi bos, ya, tetapi untuk melayani dan memberkati dan menolong orang lain untuk bisa hidupnya baik dan hidupnya dekat dengan kita kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ambisi di balik dedikasi. Kita perlu berambisi ketika kita berdedikasi. Supaya ambisi kita itu bisa menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, perselisihan dan kerugian bagi orang lain, bukan untuk memerintah tetapi untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan melayani di dunia ini bukan untuk memerintah, bahkan bukan untuk kedudukan yang tinggi. Ajarkan kami juga ya Tuhan untuk belajar. Tuhan hanya melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan dan bisa meninggikan Yesus, bahkan memberi kemuliaan yang paling tinggi kepada Tuhan Yesus. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan ketika kami melayani, ketika kami bekerja, supaya kami tidak salah di dalam berambisi. Supaya melakukan apa yang harus kami kerjakan dengan baik dan benar. Supaya Tuhan diperkenan dan supaya Tuhan saja yang memberkati dan yang akan memberikan hal-hal yang tepat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus kiranya yang akan menerjemahkan akan firman-Mu kepada setiap kami. Supaya kami boleh kerjakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.